Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephen Cliff, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman mengenai pengertian, peran, proses, perencanaan, dan pengelolaan manajemen komunikasi di dalam proyek. Video ini saya persembahkan kepada Ibu Lili Kolida selaku dosen mata kuliah manajemen komunikasi proyek dan juga teman-teman yang ada di satu bangku kuliah mata kuliah manajemen komunikasi proyek. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar satu, manajemen komunikasi proyek. Di mana pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara kita melakukan atau melakukan perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi. Tapi sebelum itu kita akan perlu mengetahui dulu nih apa yang menjadi pengertian dari komunikasi itu sendiri. Oke, komunikasi itu sendiri adalah proses dari penyampaian berupa gagasan, permintaan, dan juga harapan atau pesan dan informasi yang disampaikan melalui sebuah lambang, baik itu berupa bahasa maupun gerakan, yang mengandung suatu arti yang dapat dipahami baik dari antar penyampai pesan dan juga kepada penerima pesan. Sehingga penerima pesan ini akan mampu mengerti apa yang kita harapkan dan apa yang kita bicarakan demi mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi dalam proyek ini amat sangat penting. Apabila suatu komunikasi dalam proyek tidak dapat dikelola dengan baik, nantinya akan banyak proyek yang akan mengalami kegagalan. Kenapa sih banyak proyek yang mengalami kegagalan? Karena komunikasi yang disampaikan ini tidak efektif, sehingga baik itu konstruksi high-rise building maupun jembatan akan mengalami ketidakberhasilan seperti adanya masalah-masalah yang timbul dalam suatu perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Manajemen komunikasi proyek adalah pengetahuan yang menggunakan proses untuk menjamin yang namanya ketepatan waktu. Di mana ketepatan waktu ini dan kesesuaian ini harus berdasarkan untuk bagi pengumpulan informasi, pendistribusian informasi, penyimpanan informasi, perolehan kembali sebuah informasi, dan juga perhentian terakhir atau disposisi terakhir dari informasi proyek itu sendiri. Tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Akan hal ini, manajemen komunikasi dalam proyek berkaitan langsung tentunya kepada siapa dan manusia-manusia yang terlibat dalam proyek tersebut. Sehingga dibutuhkan sebuah kesinergian dan atau kekompakan, sehingga dapat membangun integrasi antar stakeholder dari suatu proyek sehingga dicapai keberhasilannya, Para stakeholder ini yang dimaksudkan tentunya sinergi para stakeholder ini penting karena berkaitan langsung dengan persetujuan kontrak untuk tentunya untuk kelancaran proses dan juga pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, para stakeholder ini yang dimaksud yaitu pertama ada pemilik proyek, para konsultan baik konsultan perencana proyek dan konsultan pengawas proyek, kemudian kontraktor itu sendiri, supplier, tenaga kerja, pengatur keuangan, lembaga pelayanan, badan pemerintah, dan juga masyarakat setempat. Sangat banyak sekali tentunya stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek yang berpotensi untuk dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, stakeholder ini apabila tidak dapat bersinergi dengan baik, akan terjadi suatu kesulitan yang berpotensi menghambat, mempersulit dari suatu proses perencanaan proses pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Namun tentunya dalam proyek secara fungsionalnya ada beberapa pihak internal yang amat paling berperan dari suatu proyek sendiri, yaitu owner atau pemilik proyek, perencanaan desain,
dan cara pengawas, dan juga kontraktor. Apabila peran-peran ini yang saya sebutkan tadi ini tidak dapat mengelola komunikasi yang baik, maka dampaknya amat sangat besar. Sehingga dapat terjadi yang namanya kesalahpahaman ya, yang akan berakibat gagalnya sebuah proyek, baik itu dalam segi pembengkakan biaya, penggunaan metode yang salah ya dalam pelaksanaannya, dan juga tidak terciptanya hasil atau mutu yang diharapkan. Ini amat sangat berbahaya sekali ya apabila stakeholder tidak dapat bersinergi dengan baik. Nah, kalau internalnya saja tidak dapat bersinergi dengan baik, bagaimana cara mereka dapat mempengaruhi atau memanage komunikasi dengan baik dari pihak-pihak eksternal yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam video kali ini ya, saya akan menjelaskan bagaimana sih suatu proyek ya, dapat membentuk sebuah rangkaian manajemen komunikasi dalam proyek yang baik, gitu ya. Sehingga dapat terjadi. Nah, kayak ini saya ambil dari Project Manager Body of Knowledge apa yang menurut PM Book, urutan atau proses bagaimana suatu manajemen komunikasi ini dapat dibentuk dengan baik, yaitu melalui yang namanya perencanaan manajemen komunikasi yang matang, kemudian ada di sini perencanaan manajemen komunikasi yang matang, kemudian bagaimana cara dikelola dengan baik ya suatu metode yang tepat daripada perencanaan itu ya, dan kemudian perencanaan itu perlu diawasi dan pengelolaan itu perlu diawasi atau dimonitor dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, bagaimana sih suatu proyek komunikasi dapat direncanakan sekedar? Tentunya pada video kali ini saya hanya akan mempresentasikan atau membagikan kepada teman-teman bagaimana cara manajemen komunikasi ini dapat direncanakan dengan baik dan juga dikelola dengan baik. Perencanaan manajemen komunikasi proyek. Perencanaan manajemen komunikasi proyek dibagi menjadi 3 proses, yaitu input, tools and technique, dan juga output. Yang pertama ada input terlebih dahulu. Kita jelaskan satu-satu. Dalam input perencanaan manajemen komunikasi proyek, kita perlu untuk membangun atau membentuk sebuah dokumen penting, di mana salah satunya adalah piagam proyek. Piagam proyek atau project charter merupakan dokumen yang dikeluarkan dari pihak penyelenggara atau sponsor untuk meresmikan keberadaan proyek yang akan dibangun. Nah, dokumen ini berisikan mengenai tujuan dari proyek itu sendiri, kemudian deskripsi proyek, dan juga ringkasan proyek, laporan risiko, dan persyaratan tujuan, dan juga ada daftar para stakeholder yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi tersebut. Yang kedua ada yang namanya dokumen rencana ya, atau dokumen rencana manajemen proyek gitu. Namanya juga manajemen, kita belajar manajemen komunikasi. Dokumen rencana adalah dokumen rencana manajemen. Ya, berisikan tentang bagaimana apa sih rencana yang akan digunakan nantinya, baik dalam segi penggunaan teknologi komunikasi, juga rencana mutu dan spesifikasi. Dokumen rencana ini akan berisikan mengenai tingkat detail tentang metode dari proyek yang mana akan dilaksanakan atau yang akan dimonitorkan, akan dikendalikan, maupun bagaimana suatu proyek tersebut mau diakhiri atau ditutup. Yang berikutnya ada daftar faktor lingkungan perusahaan ya, tentunya daftar faktor lingkungan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu kinerja dari para stakeholder dalam membangun atau melaksanakan proyek tersebut. Berisikan tentang apa sih yang menjadi budaya-budaya politik perusahaan, ya, kemudian kebijakan pegawainya seperti apa, dan juga standar fasilitas yang ada untuk mendukung proses pengelolaan manajemen komunikasi. Yang berikutnya ada tools and technique. Tools and technique ini berisikan tentang bagaimana suatu manajemen komunikasi dapat direncanakan melalui media-media tertentu yang tentunya dapat mendukung suatu manajemen komunikasi proyek yang baik. Teknik dalam perencanaan ini dapat dilakukan menjadi beberapa cara ya, dapat memperoleh suatu perencanaan manajemen komunikasi. Pertama, teknik tersebut ada penilaian ahli, di mana ahlinya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan perhatian khusus
tentang perencanaan. Jadi tidak sembarangan. Pihak yang memiliki kemampuan khusus ini harus tentunya menguasai topik-topik yang berkaitan dengan tentang politik dari suatu proyek atau politik dari suatu perusahaan itu sendiri, dan juga lingkungan, ya, pendekatan manajemen perubahan, bahkan kebijakan, kesehatan hukum, teknologi, dan industri hasil proyek yang ada. Jadi sebelum penilai ahli ini harus benar-benar mereka memiliki pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sebelum untuk melakukan itu. Tidak sembarangan ya. Kemudian ada cara kedua, yaitu menganalisis kebutuhan komunikasi. Apa sih yang dibutuhkan komunikasi yang ada? Dan bagaimana cara kita menganalisisnya, yaitu dengan metode perhitungan untuk mengetahui berapa banyak jumlah kebutuhan informasi bagi para stakeholder yang terlibat. Perhitungan ini saya tidak cantumkan, tetapi saya akan bacakan, yaitu dirumuskan dengan N dalam kurung N kurang 1 dibagi 2. Dengan nilai N adalah jumlah dari pihak stakeholder yang terlibat. Kemudian ada teknik berikutnya, yaitu adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dari era kemajuan industri yang ada ini, ya tentunya banyak teknologi yang lahir dan mumpuni untuk mempermudah dalam penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Ya, ini banyak sekali teknologi yang ada, seperti print atau hard copy, telepon, dan juga voicemail, bahkan email, artikel website, bahkan sampai meeting secara online maupun offline. Semua konsep digital sudah ada, fitur-fitur sudah dibuat dengan sedemikian rupa dengan baik, sehingga mempermudah kita untuk menjelaskan secara lebih detail, menjelaskan secara lebih enak, dan informasi itu dapat mengalir secara cepat dari satu titik ke titik yang lain. Berikutnya ada tools ya, atau peralatan yang akan digunakan dalam manajemen proyek, yaitu pertama ada WBS, atau yang biasa kita sapa dengan Work Breakdown Structure. Nah, WBS ini tentunya harus bersinergi dengan breakdown structure, organizational breakdown structure atau OBS, business breakdown structure atau RBS, di mana satu dengan pihak lain, satu dari dokumen lainnya. WBS mendefinisikan setiap item pekerjaan atau lingkup pekerjaan proyek dalam segi metode pelaksanaan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, dan juga analisis pengelolaan sumber daya yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, dalam tools atau peralatan yang digunakan dalam untuk mendukung ya teknik yang akan dilakukan, itu adalah piagam proyek. Piagam proyek tadi sudah saya singgung dalam perencanaan proyek yang tadi, merupakan project charter. Dan kemudian berikutnya adalah laporan kinerja proyek. Dan laporan kinerja proyek ini dilaporkan tergantung dalam termin tertentu, misalnya per 6 bulan atau per 3 bulan, bahkan ada yang per 1 bulan ya, tergantung dari kebutuhan dari dalam proyek. Kemudian dalam teknik penyampaian informasi atau cara berkomunikasi, ya ada dibagi menjadi beberapa metode. Macam-macam komunikasi ini dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu komunikasi interaktif. Yang pertama yaitu adalah pelibatan antar dua atau lebih ya pihak yang saling bertukar informasi dalam satu waktu ya. Contohnya model komunikasi ini ya dalam rapat atau panggilan telepon, pesan instan, dan juga media sosial atau semacam video konferensi, di mana di sana terjadi pertukaran informasi yang cepat ya. Nah, kemudian ada yang namanya macam komunikasi ini adalah yang kedua, komunikasi dorong, di mana penyampaian informasi ini dikirim dan didistribusikan kepada penerima tanpa harus memastikan penerima ini sudah menerima informasi tersebut atau belum. Contohnya surat, memo, email, voicemail, blog, dan juga siaran. Berikutnya seperti komunikasi tarik ya. Komunikasi tarik ini cara penyampaian dengan informasi yang dikumpulkan dalam satu waktu ya, dalam satu wadah, di mana informasi ini dikumpulkan dalam satu wadah ini untuk si penerima informasi.
Untuk penerimaan informasi ini untuk dapat mengaksesnya didukung dengan standar keamanan tertentu. Contohnya seperti portal web, situs intranet, database, dan juga repository atau yang disebut sebagai gudang informasi. Berikutnya dari teknik yang ada dan juga input yang ada dalam perencanaan manajemen komunikasi proyek, ada hasil atau output yang dikeluarkan. Yang pertama ada dokumen perencanaan, di mana dokumen ini berisikan tentang persyaratan stakeholder untuk berbagai informasi berupa format, tingkat detail, data penanggung jawab atau stakeholder, kemudian dan daftar-daftar yang bersifat rahasia seperti daftar istilah umum dan juga bagian administrasi. Yang berikutnya ada rencana manajemen proyek terupdate. Tentunya rencana manajemen proyek ini harus pasti akan terjadi yang namanya proses perubahan-perubahan tertentu, ya. Seperti bagaimana cara kita melakukan rencana pelibatan stakeholder, itu harus diuraikan kembali karena pasti ada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi. Dan kemudian dokumen proyek terupdate, ya. Seperti daftar perubahan stakeholder, ini penting sekali karena tentunya dalam seiring berjalannya waktu di suatu proyek yang dinamis ini akan melahirkan suatu stakeholder yang baru seiring dengan kebutuhan item pekerjaan yang ada. Dan kemudian ada penjadwalan terbaru. Penjadwalan terbaru atau schedule terbaru ini harus diupdate sebab pasti ada yang namanya extend waktu, ya, item pekerjaan yang perlu di-extend atau item pekerjaan yang mungkin harus dilakukan lebih awal dari suara yang. Setelah kita melakukan perencanaan dalam manajemen komunikasi proyek, kita harus mampu mengelola atau memanage bagaimana komunikasi itu agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam video kali ini saya sebutkan bahwa saya hanya akan sampai kepada bagian input saja. Mungkin dalam video nanti berikutnya saya akan membagikan apa yang menjadi tools dan teknik dan output dari communication. Dan kemudian juga saya bisa lanjutkan kepada bagaimana cara kita memonitor atau bagaimana cara kita mengawasi suatu manajemen komunikasi proyek ini. Input yang pertama yaitu sebelum kita mengenal input, bahwa ternyata yang menjadi input dari suatu pengelolaan manajemen komunikasi proyek ternyata didapat dari input perencanaan dan output perencanaan manajemen komunikasi proyek yang tadi saya sudah singgung ya beberapa itu. Nah, input-input itu berupa rencana manajemen proyek terupdate, rencana mutu dan spesifikasi yang ada di bagian perencanaan. Berikutnya ada dokumen proyek terupdate, berisikan seperti log-log perubahan atau daftar perubahan, kemudian daftar permasalahan yang ada dalam proyek, laporan kualitas, laporan risiko, daftar stakeholder yang paling terbaru. Ini harus diupdate untuk dapat dikelola dengan baik ya sebelum kita melakukan pengelolaan manajemen komunikasi. Nah, kemudian ada laporan kinerja proyek atau laporan progres, ya, berisikan tentang kurva S progres kumulatif, di mana apa sih atau sampai mana sih proyek ini sudah dibangun atau proyek ini sudah berjalan, itu harus diprogreskan secara kumulatif dan kurva S tersebut dari apa yang direncanakan sebelumnya. Kemudian berikutnya ada daftar faktor lingkungan perusahaan. Tadi sudah saya sebutkan seperti banyak politik, kepegawaian, hingga standar fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan manajemen komunikasi. Sekian dari apa yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan sampai pada mengelola manajemen komunikasi proyek. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Lili Kolida, dan juga teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk memperhatikan video saya. Akhir kata, apa yang saya bagikan hari ini semoga dapat bermanfaat baik. Sampai jumpa di video saya.